Oh, ini ruang sidang. Ya, dimana dulu untuk proses pembangunan Gua Jepang sendiri selain difungsikan untuk markas, tapi juga sebagaimana mau dijadikan sebagai tempat pembantaian massal untuk orang-orang kita. Sebenarnya ini. Ya, nah seketika itu juga warga kita ataupun para pekerja mereka pun mengetahui adanya rencana pembantaian dari tentara Jepang. Mereka pun memutuskan untuk membangun musola ini sebagai tempat untuk mengantisipasi terjadinya pembantaian tersebut. Oh, Karena warga kita dulu yang di sini mereka juga didukung dari tokoh-tokoh ulama juga yang berperan sebagai romusa. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Banyumasan. Pada kesempatan kali ini kita lagi berada di Gua Jepang yang berada di Kali Gua. Kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk, sedulur Banyumasan. replika ataupun patung Murakami. Ini fotonya, Ya, patung. Murakami itu dulu komandannya yang memimpin untuk pembangunan Gua Jepang. Oh, Kita seperti itu ya. Ya. Oke. Untuk pembangunan Gua Jepang sendiri dulu dibangun sebelum kemerdekaan tahun 1942. Oh, gua ini dibangun pada tahun 1942. 1942 ya. Ya. Oke. Difungsikan sebagai markas beserta penyimpanan barang-barang logistiknya. Oh, berarti ini benar-benar peninggalan zaman Jepang ya Mas ya? Ya. Banyumasan rupanya ini ada. Nah, Ada. di sini pun juga ada replika sebagai media untuk pelengkap sejarah, di mana dulu warga-warga kita yang dipekerjakan sebagai romusa, mereka pun juga ada yang dianggapnya itu membantah ataupun melawan sehingga mereka harus masuk ruang tahanan. Oh, ini ruang tahanan ya Mas? Ya, Ini orang pribumi. pribumi. Oh, Nah, karena untuk melengkapi sejarahnya, kita pun adakan replika sebagai pelengkap ataupun media sejarahnya. oh gitu ya Mas. Oke. Monggo. Yuk, sedulur Banyumasan. Kita lanjut masuk ke dalam lagi. Ini harus hati-hati ya sedulur Banyumasan. Walaupun ruangannya terang, tapi kita harus hati-hati. Karena ini nggak terlalu tinggi ya. Yuk, sedulur Banyumasan. Kita masuk lebih dalam lagi. Sebagai kamar tentaranya. Kamar. Iya. Oke. Lanjut. Nah, di sini juga ada replika lagi. Ini apa ini Mas? Replika di sini sebagai media juga untuk lebih pengunjung itu lebih mengenal dulunya untuk proses pembangunan Gua Jepangnya. Oh, Ya, gitu ya. dulu Gua Jepang sendiri dibangun dengan sistem manual dengan alat seadanya selama 2 tahun. Oh, gua ini dibangun selama 2 tahun. Iya, Pakai alatnya pakai alami ya, pakai Iya, cangkul, pakai dengan apa? alat seadanya aja. Nah, selama 2 tahun mempekerjakan orang-orang kita, mereka pun memahat tanah ataupun membuat lorong ini sepanjang 850 meter. Oh, jadi gua ini dalamnya 800. 50 meter yang berada di bawah perkebunan teh. Oh, ya sedulur Banyumasan. Jadi dalam gua ini yang dalamnya 850 meter di bawah pegunungan teh. Oke, yuk lebih masuk ke dalam lagi. Ya, sedulur Banyumasan, rupanya bisa dilihat itu ada ini yang kayaknya ngeri banget ya. Ada ruang penyiksaan. Tuh, sedulur Banyumasan. Nah, di mana untuk fungsi ruang penyiksaan di sini ini dulu berfungsi
sebagaimana untuk mempertegas kembali orang-orang kita yang lalai dalam bekerja ataupun malas-malas. Oh, Mereka sudah dipastikan dipertegas di sini. nih dulu penyemasan. Ini replika ruang penyiksaan bagi para pekerja yang bermalas-malasan dahulu. Ini tentara Jepangnya ya dahulu. Yo, next. Nih telur penyemasan. Bisa dilihat ini ada, kita menuju ruang pembantaian. Waduh, ngeri. Yuk kita coba explore atau masuk lebih ke dalam lagi. Nih seluruh penyemasan, ini banyak lorong-lorong, jadi kalau misal mau ke sini alangkah baiknya harus ditemani sama pemandu ya, takutnya nyasar. Oh, itu bisa dilihat seluruh penyemasan. Itu ruang pembantaian. Ya. Ini ruang pembantaian ya, Mas? Iya, betul. Di sini ruang pembantaian. Di situ juga ada replikanya. Oh, nih telur penyemasan. Untuk replika. Nih telur penyemasan, bisa dilihat ini adalah replika ruangan pembantaian ya. Jadi dahulu waktu orang pribumi mengantarkan logistik, jadi begitu sampai itu langsung dieksekusi ya, Mas? Iya, betul. Karena untuk merahasiakan sesuatu barang yang dikirim mungkin ya. Ya, untuk menghilangkan jejaknya. Menghilangkan jejak begitu. Aduh, ngeri juga ya telur penyemasan. Ke jalur tembus ini. Yuk kita lebih masuk ke dalam lagi telur penyemasan. Ini Ada ruangan di lagi. sini juga ada pintu belakang lorong Gua Jepang. Oh, jadi ini pintu belakang ya? Ya, posisinya di balik bukit perkebunan teh. Oh. Dulu difungsikan sebagaimana untuk mempercepat prosesnya pembangunan Gua Jepang untuk pembuangan tanah. Orang-orang kita pun membuat jalur pintas ini untuk mempermudahkan ataupun mempercepat proses pembuangan tanahnya. Oh, gitu ya, Mas. Ya, jadi tanah-tanah yang udah dipahat dibuangnya pun di belakang sama di pintu depan. Oh, gitu ya, Mas. Oke. Yuk, dulu penjelasan kita masuk ke dalam lagi. Ruangan untuk logistik senjata dulu. Oh, ini jadi dulunya dipakai buat ruang menyimpan senjata ya? Ini dulu penyemasan. Ini dahulu ini dipakai buat menyimpan senjata ya. Senjata pada zaman Jepang. Kita explore lebih ke dalam lagi. Nah, di sini juga ada ruangan yang dulu difungsikan sebagai dapur. Oh, ini dahulu dipakai buat dapur ya? Iya. Ini dulu penyemasan. Ruangan dapurnya tembus ke depan sini. Bisa dilihat ini dahulu dipakai buat dapur atau buat memasak para pekerja atau buat tentara Jepang sendiri ya di Banyumasan. Lumayan gelap. Dari ruang dapur kita lebih masuk dalam lagi. Oh, ini ada, sebenarnya ini ada lorong ya, Mas? Iya, cuman buntu ini. Oh, ini jalan buntu. Iya, kita menuju ruang sidang sama musola. Di Banyumasan bisa dilihat ini ke arah kanan kita menuju ruang sidang. Yuk coba kita lihat. Yuk tetap hati-hati, waspada. Ini kita belok kiri. Yuk kita menuju ke ruang sidang. Bisa dilihat ini dindingnya alami, ini masih tanah. Jalur Banyumasan bisa dilihat ke arah kiri kita. Ini adalah ruang sidang. Wow, rupanya itu dia. Ada bekas ruangan kamar-kamar yang dulu dipakai komandan. Oh, ini ruang komandan. Iya, kamar. Ya, Jalur Banyumasan ini sangat gelap. Ruangan ini dulu dipakai buat ruangan atau kamar komandan.
ada ruang sidang, beserta yang ada keramiknya ini musola. Oh, ini ruang sidang. Ya, dimana dulu untuk proses pembangunan Gua Jepang sendiri selain difungsikan untuk markas, tapi juga sebagaimana mau dijadikan sebagai tempat pembantaian massal untuk orang-orang kita. Sebenarnya ini. Ya, nah seketika itu juga warga kita ataupun para pekerja mereka pun mengetahui adanya rencana pembantaian dari tentara Jepang. Mereka pun memutuskan untuk membangun musola ini sebagai tempat untuk mengantisipasi terjadinya pembantaian tersebut. Oh, Karena warga kita dulu yang di sini mereka juga didukung dari tokoh-tokoh ulama juga yang berperan sebagai romusa. Nah, ini untuk musola pun sampai dengan sekarang masih terpakai juga. oh gitu ya, ngeri juga ya. Nah, pengunjung pun boleh melaksanakan ibadah di sini. Oke. Ya. Berarti pada zaman Jepang itu masih Romusa atau apa Mas? Romusa. Masih Romusa ya? Ya. Oh begitu, Sedulur Hasan. Nah, tahun 45 pun untuk Gua Jepang sendiri masih dipertahankan oleh tentara Jepang. Pada waktu kemerdekaan sebenarnya nggak mau melepas gitu ya? Ya, cuman ketika mendengar kita merdeka, tentara Jepang pun meninggalkan markas itu tanpa perlawanan. Oh gitu ya. Nah, sepeninggalan dari tentara Jepang, Gua Jepang ini pun sempat murbatala selama 35 tahun. Oh berarti sehabis kemerdekaan itu dibiarin aja gitu ya? Dibiarin selama 35 tahun. Oh ngeri. Barulah menginjak tahun 80-nya ada warga-warga kita yang mulai memasuki lorong-lorong Gua Jepangnya. Berarti setelah kemerdekaan baru sekitar tahun 80 Iya, baru dimasuki lagi. Ya, oleh warga sekitar. Oh gitu loh ya. Cukup lama. Oke. Yuk, kita keluar semuanya. Nah, dari menginjak 80 sampai 95 pun masih dibebaskan. Oh gitu ya. Iya, Oke. masih dibebaskan dalam arti masih dibuka secara umum. Nah, menginjak 97-nya baru diresmikan sebagai tempat wisata yang bersejarah sampai dengan sekarang. Oke. Nih dulu penjelasan. Ini pun juga ada air, di sini pun juga bisa untuk wudhu. Oh di dalam gua ini terdapat air ya. Dulu penjelasan. Mungkin pada zaman dahulu dipakai buat wudhu atau buat minum ya mungkin ya. Iya. Gitu. Oh luar biasa ya. Ya. Oke, sedulur Banyumasan, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami mengeksplor di kali gua peninggalan zaman Jepang yang berada di masih Paguyangan atau Paguyangan. di Paguyangan Kabupaten Brebes, sedulur Banyumasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang motornya kayak apa ya?